Oke, selamat malam teman-teman. Bisa kelihatan nggak ini ya? Balik lagi ya di bagian kedua. Harusnya ini 2 menit lagi ya mulainya. Sambil masuk ya audiensnya. Wah, ini saya hafal semua ini hampir ya yang live, yang selalu datang ya. Sorry, kemarin di reschedule karena ada bongkar kantornya dan dilanjutin ya buat hari ini. Buat live trading nanti akan diagendakan pasti. Oke ya, tanpa berlama-lama mungkin bisa kita mulai. Sesuai tema untuk malam hari ini, teman-teman. How to escape the matrix financially part 2. Jadi kuliah yang kedua ini kita akan membahas mengenai opsi investasi apa aja. Karena sebelumnya telah dijelaskan apa itu investasi, pentingnya investasi dan mengapa kita harus berinvestasi. Dimana di sini di bagian kedua ini kita akan secara spesifik membahas mengenai aset apa yang diinvestasikan. Jadi di sini meskipun kita akademi kripto, tapi saya akan memberikan no bias opinion tentang berbagai opsi investasi yang ada di dunia saat ini. Jadi kalau kita berbicara kripto, kripto itu adalah salah satu kelas aset baru yang dijadikan instrumen investasi yang baru. Jadi harus teman-teman pahami di sini bahwa ada banyak sekali investment instrumen. Dan kenapa ini kripto ya yang terbaik nanti akan kita jelaskan secara panjang lebar. Buat teman-teman yang nggak bisa tune in, selalu ada rekamannya ya. Bisa ditonton ulang lagi semuanya yang kita sampaikan. Jadi sebelumnya udah dijelasin mengapa harus melakukan investasi. Lalu pertanyaannya mengapa ya? Harus dijelaskan, sebelumnya udah dijelaskan harus melakukan investasi. Tapi di sini dijabarin lagi ya, alasannya ini melakukan investasi apa? Kenapa saya harus investasi? Jadi investasi dan inflasi yaitu seperti Batman dan Joker ya. Keduanya itu saling melengkapi sebenarnya. Karena adanya inflasi, kita harus melakukan investasi. Dan investasi pun sebenarnya juga nggak perlu dilakukan kalau nggak ada inflasi. Jadi ini seperti hubungan ya, tarik ulur yang saling membutuhkan, saling berhubungan. Itulah kenapa kita menyebutnya Batman dan Joker. Joker inflasi ya. Batman investasi. Jadi selalu ada. Padahal sebenarnya kalau nggak ada Batman, nggak ada Joker juga. Ya mungkin Gotham City is safe. Karena mereka berdua ini aneh ya hubungannya ya. Si Joker ini joget-joget ya, tapi Batman ngeluarin mobilnya ya nabrak-nabrakin ini ya gedung ya. Jadi relationship dua ini selalu sangat ya bertolak belakang, yin dan yang di sini, inflasi dan juga investasi. Nah, ini chart dari Money Visuals diungkapkan di sini, your money, your choices. Apa maksudnya di sini? Gini, tanpa teman-teman melakukan investasi atau nggak ada yang teman-teman invest sama sekali, in the long run apa yang terjadi? Kamu mengalami penurunan seperti ini, atau disebut juga dengan ya degradasi ya. Yang mana terjadi ketika kita spending, karena dunia ini adalah
1 tambah 1 ya sama dengan berapa ya. Itu di investasi, itu di dalam physical world yang ada saat ini. Yang mana kalau memang pengeluaran ini jauh lebih besar daripada pemasukan, there is no way kita bisa tumbuh menjadi orang yang wealthy. Kita bisa tumbuh wealthy karena antara pengeluaran ini yang bisa kita kontrol ya, atau pemasukannya ini yang kita tingkatkan. Jadi kalau kita hanya spending, dan ini juga sangat true ya, kalau kita cuma spending tanpa kita berinvestasi apapun, sebanyak-banyak apapun uang yang kamu miliki, 1 triliun ya cash. Ya kalau 1 triliun memang endingnya kamu akan habis, tetap akan habis. Kalau kamu konsumsi terus sampai mati ya mungkin kamu bisa hidup foya-foya sampai mati tapi nggak memberikan ya sesuatu ke generasi penerus. Jadi cuma 1 T-nya itu habis ya, endingnya sampai kamu mati mungkin jadi 100 miliar ya. Hidup foya-foya selama berpuluh-puluh tahun, itu pun bisa sebenarnya pensiun. Ya, tapi kalau kamu save, itu naiknya sangat kecil persentasenya. Tapi ini saya udah nggak percaya ya. Kalau kamu save, jadinya kayak spend. Ya. Tapi kalau kamu spend tanpa invest, ini turunnya lebih dalam. Ya, spendnya turunnya lebih dalam, bahkan mungkin bisa seperti ini. Karena ini only happen di tahun 80-an. Kalau kamu saving masih increasing secara continue, ini kamu masih hidup di tahun 1980. Sekarang nggak bisa. There is no other option than investing. Harus invest uangnya ke apapun, nggak hanya kripto ya, banyak sekali. Tapi karena kita akademi kripto, the best is crypto ya. Spoiler alert ya. The best is crypto, still the best I ever had. Ya, crypto, invest. Nani Visual menjelaskan, ini nggak relatif ya, kedua ini. Bahkan save ini udah kayak spend sekarang. Tapi lagi kalau spend dan save, ini seperti ini lagi kurvanya ya. Makin lama uang ini akan tergerus nilainya, mengalami penurunan yang sangat amat signifikan. Jadi Elmi kalkulator ya, ini juga mengungkapkan kalau money value itu semakin turun ya, begitupun dengan debt value. Kenapa? Karena ini selalu mengikuti ya, mengikuti nilai dari uang ini, yang mana nilai uang ini selalu menurun dan yang selalu meningkat yaitu adalah living expenses. Nggak ada ya sewa rumah ini makin lama makin murah. Yang ada sewa rumah ya makin lama itu makin mahal. Harga makanan makin lama juga makin mahal. Itulah kenapa kalau nggak diimbangi dengan investment income, nggak diimbangi dengan investment value, kita nggak akan bisa cover ya living expenses ini. Karena memang kadang ada yang berpikir seperti ini ya, karena short lifespan ya, karena mikirnya ini terlalu jangka pendek, saya bilang sumbu pendek. Mereka berinvestasi nggak pakai uang dingin, kemudian terlalu berat porsi investasinya, dilihatin terus asetnya, terus mereka merasa tambah miskin. Ya, oke saya beli kripto nih, koreksi ya, kok saya makin miskin ya, minus nih, wealth saya ini makin turun. Padahal saya kerja ini udah sulit ya, harus bayar ini, harus bayar itu. Kalau kamu udah merasa seperti itu, ini alokasinya bermasalah. Karena ketika kamu invest, ya, even kamu membeli sesuatu ya, altcoin let's say, it takes time sebenarnya untuk bisa bergerak ya sesuai yang kita harapkan. At least beberapa bulan ya ke depan. Itulah mengapa kita nggak bisa bilang ya, saya nggak pernah bilang, saya dari awal ya ini selalu mengungkapkan altcoin itu adalah bukan aset investasi. Ya ini diklip harusnya. Altcoin itu adalah alat spekulasi ya, yang hanya bisa diinvestasikan. Kalau saya boleh jujur ya, hanya Bitcoin. Altcoin aset investasi untuk 4 bulan ya, maksimal 2 tahun setelah cycle ini, karena 95% habis itu langsung dumping. Kamu beli memang bukan untuk perspektif jangka panjang. Beli ya, beli sama investasi itu beda. Investasi itu mindsetnya forever. Saya yakin
Bitcoin 30 tahun dari sekarang, ini harganya pasti jauh lebih tinggi. 100% kalau Bitcoin. 3 tahun lagi lah, ini pasti lebih tinggi daripada sekarang. 5 tahun lagi, ini jauh lebih tinggi dari sekarang. Tapi kalau altcoin, kamu beli untuk spekulasi, ini belum tentu. Ya, kalau kita berpikir alt season terjadi, ya, yang mana saya masih berpegang teguh ya pada alt season yang belum terjadi, kita juga masih bisa wait and see. Ya, kita beli untuk spekulasi jangka menengah dan panjang ya. Kalau kamu bilangnya 2 tahun, saya hold berapa lama bang? 1,5 tahun. Oh, itu lama sekali. Ya berarti lama, ya lama untuk kamu. Tapi memang itu tadi ya, kita harus melihat kalau investasi, saya bilangnya hanya bisa diinvest tuh Bitcoin. To be fair ya, to be completely fair. Kenapa? Karena Bitcoin is a index ya 50% lebih dari keseluruhan di market crypto. It's only Bitcoin. Jadi mau nggak mau kita pahami ya, hanya Bitcoin yang bisa survive ya di market untuk beberapa tahun ke depan ya. Jadi mengapa kita harus berinvestasi? Ini juga dijelaskan di Crypto Investing Principles. Teman-teman wajib baca. Ada konsep yang namanya time value of money ya, atau konsep nilai uang. Apa maksudnya ini konsep nilai uang? Jadi time value of money atau TVM ini menjelaskan kalau uang yang kita pegang sekarang ini nilainya jauh lebih berharga daripada nilai uang yang kita pegang di masa yang akan datang. Maksudnya apa? 100.000 yang saya pegang sekarang ini jauh lebih berharga daripada 100.000 10 tahun lagi. Saya sekarang punya 1 miliar nih, ini jauh lebih berharga daripada 1 miliar yang saya miliki di tahun 2030. Kenapa bisa demikian ya? Karena nilai uang ini kan semakin menurun. Jadi kalau semakin menurun, nilai yang kamu pegang sekarang ini jauh lebih tinggi ya. Itulah mengapa ada konsep yang namanya TVM, time value of money. Mengapa ini menjadi konsep yang penting untuk teman-teman pelajari dan mengapa bisa terjadi time value of money ini? Karena nilai uang ini selalu menurun. Apa yang membuat menurun? Pertama, jelas inflasi. Inflasi itu adalah penurunan nilai uang yang menyebabkan harga barang di sekitar ya ini menjadi relatif lebih mahal. Jadi bukan berpikir ya, oh ini inflasi. Karena apa? Karena harga bahan pokok naik. Itu sebenarnya adalah akibat. Ya, sebabnya ya ini adalah nilai uang yang semakin menurun. Nilai uang menurun ya sehingga membutuhkan daya yang lebih banyak untuk membeli barang di sekitar ini. Jadi otomatis ini jadi mahal barang ya. Motor 10 juta jadi 15 juta ya. Naik harga motor. Itu disebabkan oleh yang namanya inflasi. Kamu ingat motor 10 tahun lalu ya, ini di range 10 sampai 15 juta ya. Kemudian kedua ya, ini juga masalah likuiditas. Kenapa? Ya, kalau misalkan saya sekarang pegang cash, saya lebih liquid. Cash ini bisa saya manfaatkan untuk hal-hal yang lainnya. Saya kalau cashnya ini saya baru menerimanya ya, 10 tahun yang akan datang. Ya saya nggak bisa pakai uang cashnya ini. Itulah mengapa ketika kita meminjam sesuatu di bank, itu selalu ada bunga ya. Karena mereka dengan sukarela memberikan kita uang. Sama aja seperti ini. Oke, saya pegang 1M sekarang. Atau saya pegang dikasih 1M-nya ini 10 tahun ke depan. Ya saya mending milih pegang 1M sekarang. 1M sekarang ini bisa saya pakai buka warung misalkan, atau untuk beli Bitcoin, atau untuk trading altcoin. Itu jauh lebih bagus ya daripada kamu akan dapat 1M. Ya, sekarang atau 10 tahun lagi. Ya sekarang lah. Saya bisa pegang sekarang, saya bisa pakai sekarang, saya bisa investasikan sekarang. Ngapain nunggu 10 tahun lagi? Ya, nilainya lebih better sekarang, liquid sekarang. It's better now, ya. It's better now. Dan kemudian risiko. Ya ini yang terjadi kalau adanya ketidakpastian. Oke, saya kasih 1 miliar sekarang atau 5 tahun lagi. Ya kalau 5 tahun lagi yang ngasih kamu itu masih hidup misalkan, ya. Misalkan ada perang, ada bencana alam, terus duitnya hilang. Ya mending pegang cash sekarang, ya.
Tapi cashnya sekarang ini harus kita alokasikan. Karena ini tadi faktor inflasi ini terus menggerus. Kita harus berinvestasi di sini, ya. Jadi ini sebanding ya dengan liquid dan juga risiko. Harus teman-teman pahami di sini. Karena ini source dari Wikipedia mengenai konsep time value of money. Nilai uang sekarang jauh lebih berharga ya, daripada nilai yang ada di masa yang akan datang. Karena ini value-nya dia akan terus terdiskon seiring dengan waktu ya. Itulah mengapa ya kadang memang kita juga nggak bisa ya melihat sesuatu itu secara sepihak. Karena ini faktor yang utama ya, ini sebenarnya adalah adanya inflasi itu tadi. Karena uang ini sudah tidak lagi berharga sebenarnya. Uang lebih baik ya kita jadikan uang lagi ya, entah itu untuk bisnis, entah itu untuk trading, entah itu untuk investing. Karena kalau kita melihat ya uang ini persis seperti kita melihat ya, ketika kita trading itu sama dengan bisnis ya sebenarnya. Kalau kamu nggak bisa treat trading as a business ya, kamu nggak akan bisa grow. Apa yang dilakukan ketika kita treat trading itu seperti bisnis, investing itu seperti bisnis, satu, kita akan berpikir dengan sangat logis. Nggak mungkin kamu bisnis, terus kamu berpikir, oke, saya mau rugi. Apakah ada yang bisnis kayak gitu? Oke, saya mau buka warung mie ayam, targetnya apa? Rugi. Nggak mungkin. Ya. Kalau kamu di sini, oke, saya mau investasi, targetnya apa? Untung. Saya mau trading, targetnya untung. Itu mindsetnya udah berbeda. Daripada kamu berpikir, oh, saya harus bertahan aja lah ya usaha ini. Nggak ada yang usaha itu pengennya bertahan, saya harus sukses. Yaitu pertama dari segi mindset. Terus yang kedua ya, orang yang berbisnis itu selalu melihat dengan rasional dan objektif. Itu yang paling penting sebenarnya. Kalau kita udah nggak rasional, udah nggak objektif, sangat subjektif, sangat emosional, kita nggak akan bisa bisnis dengan sukses. Sama juga dengan trading. Kalau kita lihatnya nggak objektif, kita nggak rasional, kita masih sering panik ya, nggak akan pernah ya kita bisa berkembang dan juga sustain di sini. Jadi TVM ya ini menjelaskan ya pentingnya investasi, harus investasi, stay liquid, stay cash ya, tapi cashnya ini dialokasikan ke aset investasi. Lalu di sini kita akan membahas ya apa aja aset yang bisa kita golongkan atau tergolong dalam investasi. Ini ada beberapa ya, sebenarnya ada banyak. Investasi itu apa sih ya? Secara definitif ketika kita menanamkan modal terhadap suatu aset dengan harapan nilainya naik. Jadi kalau kita berpikir oke, saya beli kartu Pokemon ya, apakah itu bisa dibilang sebagai investasi? Lebih ke spekulasi ya sebenarnya. Karena investasi ini ya biasanya diterima oleh semua pihak. Ya itulah mengapa altcoin ini sebenarnya masih belum diterima oleh banyak pihak. Ya kalau Bitcoin ini udah ya. Karena semua institusi mengakui ini. Itulah mengapa Bitcoin ini bukan alat spekulasi ya. Sudah 10 besar aset di dunia. Jadi Bitcoin bukan alat spekulasi lagi. Kecuali kamu trading future dengan 100x. Tapi Bitcoin yang kamu tradingin. Ya itu spekulasi namanya ya. Property, stock, bonds, metals, cryptocurrency. 5 aset ini adalah aset untuk investasi. Di mana ya kita pertama membahas sesuatu yang sangat fundamental. Semua orang butuh ya, sekarang lagi shoot juga di sini, yaitu adalah properti. Ini adalah aset yang mungkin ya sangat lama ya, atau kelas aset yang dianggap yang pertama. Kenapa? Karena memiliki rumah ini impian semua orang. Ya, saya masih ingat rumah pertama yang saya beli ya, bangun ya dari nol. Ya, developer sih bukan dari nol, tapi it's a blessing ya, it's a gift ya. Itu rumah pertama mungkin ini sangat bersejarah ya. Apalagi kita earn ya dengan hard money ya, dengan pengorbanan, dengan perjuangan ya. Saya
beli rumah pertama di usia 25 tahun. Ya. Itu juga blessing ya. Rasanya blessing. Sangat ini, meskipun saya udah nggak tinggal di situ lagi untuk sementara ini ya, tapi it's a blessing. Mungkin teman-teman yang lain juga menganggap ya, saya juga melihat rumah, properti, first house, yaitu adalah impian. Impian semua orang. Ya, saya desain sendiri. Ya, istri saya juga desain dulu. It's a dream ya for everybody. Karena apa? Karena ya memang properti ini mengalami peningkatan yang signifikan ini setelah Perang Dunia. Ya. Sebelum Perang Dunia ini properti ini ya hanya sebatas tempat ya, untuk tinggal. Nggak ada pergolakan yang signifikan dari semua pihak, semua stakeholder ini untuk berinvestasi di properti. Tapi setelah adanya Perang Dunia Kedua dan semua pemerintah ya di seluruh dunia ini kan hancur ya. Banyak gedung yang hancur, banyak bangunan yang hancur ya, even di Indonesia. Setelah Perang Dunia Kedua, pemerintah ini memutuskan, oke, kita memusatkan semuanya ini dalam properti. Di mana properti akan menjadi sesuatu yang kita fokuskan. Kalau teman-teman lihat ya setelah kemerdekaan Indonesia ya banyak sekali properti ini yang dibangun. Begitu juga di negara-negara di luar negeri. Jadi karena adanya Perang Dunia ini ada urgensi untuk berfokus membangun properti. Itulah mengapa ya di Indonesia ya orang yang berinvestasi di tahun 40-an, 50-an di Jakarta sekarang pasti konglomerat ya, yang punya SCBD, yang punya PIK ya dan lain sebagainya. Karena beliau-beliau ini melihat opportunity negara baru merdeka. Ayo kita bangun ini, bangun itu, bangun ini, bangun itu ya. Tanah juga mau murah sekali dulu ya kalau kita bandingkan dengan sekarang. Bahkan bukan di luar ya nilai dari inflasi. Dulu juga sangat murah. Karena pemainnya sedikit, aksesnya sedikit. Jadi yang punya properti ya, saya nggak bilang, tapi dulu memiliki kecenderungan ini dekat ya dengan penguasa. Atau mungkin penguasanya sendiri ya yang punya propertinya. Karena aksesnya dulu juga hanya milik negara ya, semuanya negara dan orang di sekitar negara yang memiliki akses properti ini. Apalagi properti di tempat-tempat yang sangat penting ya. Di pusat Jakarta ya sangat penting. Di ibu kota provinsi itu juga sangat penting ya. Itulah mengapa banyak alasan yang menyebabkan properti ini juga masih bisa dibilang investasi. Ya, saya pun juga to be completely fair, apakah properti investasi? Iya. Apakah wise untuk kita berinvestasi ke properti? Mungkin nanti dulu ya, nanti dulu akan dibahas. Dimana yang jelas pertama yang menyebabkan properti ini naik ya persediaan tetap. Tapi permintaan juga kan selalu meningkat. Karena apa? Jumlah penduduk ini meningkat. Dan nggak ada orang yang nyaman ya tinggal di gubuk ya atau tinggal di tenda. Dan kemudian kedua ini juga adanya nilai inflasi ya. Karena ada nilai inflasi ya at least meskipun properti ini harganya naik terus. Tapi likuiditasnya susah ya, susah dijual. At least kita punya sesuatu yang illiquid tapi harganya naik ya. Jadi banyak orang yang berpikir is this a bubble? Ya, apakah properti ini bubble? Yang selalu naik tapi nggak ada yang mau beli ya. Tapi ya faktanya tetap nyewa kita ya. Kalau kita nggak punya akhirnya kita juga tetap nyewa. Harga nyewa juga naik terus seiring dengan inflasi. Jadi it's a thing ya untuk diinvestasikan. Itulah kenapa harga rumah ya ini setelah Perang Dunia Kedua ini parabolic rise. Ini data dari OECD ya. Jadi ini selalu mengalami parabolik. 2008 turun drastis, kenapa? Karena kita tahu ada housing bubbles. Dan ini sempat turun. Nah ini ya apakah ada chance lagi koreksi ya kalau kita tarik garisnya ya? Could be ya a correction for housing dan nanti serok lagi ya, bottom lagi, serok lagi. Jadi
It's a game for rich people. Ya bahkan saya hanya seadanya ya di properti. Karena saya tahu it's a illiquid ya. Saya prefer yang lebih liquid. Cocok dengan karakter anak muda ya. Masih muda ya, 27 tahun ini masih muda. Itulah mengapa ya banyak yang mengungkapkan para boomer ya, quotes on quotes ini cari exit liquidity di properti ya. Mereka beli properti dari tahun 50-an. Ya jelas mereka sekarang bilang beli properti ke kita generasi muda supaya apa? Ya supaya mereka dapat sales ya. Mereka liquid lagi ya, jadi cash lagi. Karena muternya juga nggak gampang. Asetnya naiknya terus, valuasinya naik terus tapi nggak ada yang mau beli. Bukannya nggak mau ya, semua mau ya. Tapi nggak semua mampu beli ya. Jadi harus digarisbawahi, itulah mengapa harga rumah ya, harga apartemen ini selalu melambung tinggi. Dan ini data dari Hustle mengungkapkan ya, sebenarnya to be completely fair, Gen Z milenial itu impossible untuk beli rumah. Kenapa ya? Coba lihatlah harga rumah di misalkan di BSD itu rata-rata udah sekitar 2M ya. Kalau misalkan teman-teman hitung ya gajinya, ya itu dikumpulkan pun paling KPR-nya juga sangat lama ya, butuhkan sangat lama dan kita harus mencicil terus ya untuk bisa memiliki rumah. Dan ini grafik dari Hustle ya. Harga rumah di US tuh nggak masuk akal. In average 1950 ya, ketika saya ungkapkan awal boomnya properti itu 7.350 ya, harga satu rumah itu kurang lebih 100-an juta ya. Terus kemudian sekarang udah lebih ya dari 5 miliar. Itu artinya apa? Ya naik 6 kali lipat. Ya 6x return dari tahun 50-an. Tapi apakah untungnya gede ya? Untungnya gedean kripto sebenarnya. Kalau kita narik ini dari kapan ya? 1950 sampai 2020 ya. Itulah mengapa mikir di kripto ini sangat long term ya. Misalkan teman-teman ini beli altcoin pun untuk spekulasi ya juga mikirnya semi long term ya. 4 bulan, 1 tahun ya. At least kita baru bisa lihat hasilnya. Nah, di sini juga diungkapkan gaji kita atau salary kita atau wage kita ini juga naik, tapi kan naiknya juga nggak separabolik ini ya. Ini udah sulit ya, gapnya ini sulit kekejar, gap antara gaji kita dengan harga rumah. It's a gap ya, a big gap. Itulah kenapa selalu terjadi yang namanya krisis ya, housing bubble. Tapi housing bubble pun juga endingnya juga naik lagi, endingnya valuasinya tetap naik terus. Kenapa? Karena jumlah tanah itu terbatas. Ya. Sebenarnya konsepnya ini juga sama dengan Bitcoin. Ya. Jumlahnya terbatas, untuk mencarinya juga semakin lebih sulit. Bahkan 2140 udah nggak bisa ditambang lagi. Jadi gini, ya, keep on going parabolic. Oke, masuk ke pro dan kontra. Pro kenaikan harga. Ya, mau nggak mau, saya akan betting harga rumah di BSD 10 tahun lagi itu pasti lebih mahal daripada sekarang. Ini pasti. Meskipun gak ada yang bisa beli, tapi saya bilang pasti lebih mahal. Sama kayak harga-harga indeks S&P. Naik terus. Kedua, ya, kalau kita punya rumah, ini sertifikatnya bisa dijadikan kolateral. Ya. Ingat prinsip 5C ya, di dalam kita pengajuan kredit ya. Salah satunya itu ada kolateral. Dimana kalau kita punya rumah, kita punya sertifikat rumah ini bisa dijadikan suatu jaminan. Dan ketiga, ya, ini kalau kita bisa lebih pintar mainnya, ya mungkin kita bangunnya villa aja, nggak usah rumah, tapi kita sewain harian, Airbnb, dapat yang namanya passive income. Tapi kontra ya jelas harganya mahal, barrier to entry-nya ini sangat sulit. Saya mau buat villa ya 5M, tinggi ya. Saya mau buat ini ya, ini juga relatif tinggi ya, belum biaya perawatannya teman-teman, sangat tinggi. Kedua, liquidity problem. Harganya naik tapi nggak ada yang beli. It's kind of sad ya. Sama aja kayak beli liquid shitcoin ya. Kamu beli di Uniswap. Habis itu kayak harganya naik ya. Honeypot tapi nggak bisa diklik sell. Rich on paper doang ya.
most of the property guy ini sangat rich on paper karena likuiditasnya ini sulit, seret ya. Itulah mengapa banyak teman-teman yang di bidang ini ya, kalau ada liquidity problem, it's very hard ya, it's very hard. Dan terakhir potensi kontrol, ini maksudnya apa? Ya kalau kamu punya aset, sama pemerintah itu bisa disita. Karena itu di tanahnya ya, tanahnya siapa? Tanahnya negara ya. Sebenarnya kita punya sertifikatnya, tapi kalau kita bermasalah terhadap sesuatu, ya pasti disita juga endingnya ya. Jadi potensi kontrol ini juga sangat tinggi dari government atau dari lembaga apapun. Selanjutnya kita akan bahas ya aset kedua yang paling populer, itu adalah saham. Meskipun kripto ini valuasinya tinggi, ya yang paling populer tuh nomor satu tetap properti ya. Kedua itu tetap saham di dunia. Jadi we are not that big yet untuk kripto karena hanya 4% yang invest di kripto, ya, yang invest di properti ya, hampir semua orang di seluruh dunia mungkin ya. Jadi it's very odd number, tapi growth-nya kripto ini sangat tinggi kalau kita lihat dengan jumlah penduduknya. Jadi beli kripto kapanpun, ya, mostly Bitcoin, ya ini akan selalu untung ya, sudah didesain seperti itu. Ya, pertama kali ya pasar saham ini adanya di Eropa ya di abad ke-16. Awalnya ya saham ini hanya diperuntukkan ya untuk orang-orang elit, para elit yang mana membutuhkan dana ya. Dananya masih berkutat tentang alokasi atau kebutuhan dari para stakeholder ya, para elit ya. Zaman dulu para elit, bilangnya para elit. Tapi itu pun juga terus berkembang ya. Karena melihat urgensinya percepatan dari permodalan ini. Ya akhirnya dunia ini memahami kalau modal uang diputar jadi uang ini cepet banget. Dan ketika kita nggak punya requirements ya, skillnya untuk memutar uang, ya kita tinggal taruh duit di pasar saham. Biar orang lain yang bekerja untuk kita. Biar uang kita bekerja. Ya. Itulah mengapa di tahun 1792 dibangun New York Stock Exchange. Itu yang di US ya. Dan kita kenal ya sebagai Wall Street. Karena banyak orang yang bermimpi kerja di Wall Street dan berpikir ya, rich from Wall Street. Itulah kenapa sampai ada filmnya The Wolf of Wall Street. Karena memang sangat prestisius Wall Street, tapi beberapa orang juga menganggap ya Wall Street is a whole scam. Karena semua it's based on Ponzi, ya, a Ponzinomic, a greatest fool theory. Karena selalu ada yang membeli harga yang lebih tinggi. Jadi that's the history. Sampai akhirnya di Indonesia ini masuk di tahun 1912 ya. Namanya dulu BEJ ya, Bursa Efek Jakarta. Jadi bukan Bursa Efek Indonesia ya. Bursa Efek Jakarta dulu, Bursa Efek Surabaya ya. Habis itu merger ya. Baru jadinya Bursa Efek Indonesia. Jadi tidak serta-merta ya terjadi ya Bursa Efek Indonesia ini. Karena it takes time ya untuk akhirnya merger dan jadi satu ya bursa sahamnya, yang mana juga swasta ya. Seiring perkembangan waktu, saya ingat ya di tahun 1995 itu ada yang namanya JATS ya, Jakarta Automated Traded System, yang mana konsepnya ini dirubah. Yang awalnya kita harus ini ya buat order ya, ditulis-tulis kertas dan sebagainya. Akhirnya ini semua terdigitalisasi dengan adanya mobile phone atau HP. Ya, kemudian saat itu sudah mesin nih semua, serba komputer, serba mudah ya untuk inputnya dan lain sebagainya. Akhirnya kita mengetahui sekarang berinvestasi saham, kripto dan lain sebagainya, it's in our phone ya. Kita mau transaksi jual, mau transaksi beli di HP ini bisa ya. Sangat mudah ya, tinggal klik di HP ya, kita bisa bertransaksi. Jadi banyak orang yang bilang kalau nggak bisa kelola duit, kalau kesulitan kelola duit, mending kita beli aja di pasar saham US, kita beli indeksnya dan udah ya kita let it go karena akan 100% naik. Apakah benar? Jawabannya benar ya. Tapi kenapa? Kalau kita lihat ya di sini.
selama bertahun-tahun ya, ini dari tahun 2008 aja ya ini sampai 2022 kemarin. SPX itu chartnya itu adalah mirror dari global ya, M2 supply. Apa artinya? Jadi kalau digandengin ya chartnya total uang yang beredar ini dengan chart kenaikan SPX ini sama. Ini menunjukkan apa? Ya uang itu kalau udah dicetak dikeluarkan langsung dibelikan saham, dicetak dikeluarkan dibelikan saham, dicetak dikeluarkan dibelikan saham. Itu terus ya. Menggelinding itu terus sampai dia mengalami kenaikan yang signifikan. Jadi endingnya selama uang ini tetap dicetak ya, SPX itu akan terus mengalami kenaikan. It's the end of the day is only bull run di SPX. Cuman kalau pertanyaan gitu, oke, saya mau beli indeks ya, tapi kenaikannya indeks kan juga nggak segede ya aset-aset yang lain. Jadi sebenarnya sebagai pelindung aja ya. Tapi kalau kamu lihat, ya at least biar uangnya ini nggak kegerus, ini kan semakin keluar terus ya uangnya, semakin worthless. Piece of paper, toilet paper. Tapi kalau kamu at least kamu berinvestasi ke S&P, ya itu sebenarnya kamu nggak mengalami keuntungan ya, tapi kamu hanya menyelamatkan uang yang kamu miliki. That's it. Jadi saya meningkatkan ini capital gain-nya, tapi uangnya juga meningkat yang dicetak. Harganya jadi lebih mahal. Jadi kamu mau nggak mau ya dipaksa ini jadi saving account-nya ini harus beli indeks saham US. That's the design ya, dan itu pun faktanya. Dan bahkan ini data dari Into the Cryptoverse ya, SPX ini juga nggak peduli apa kata inflasi ya, inflasi kadang naik, inflasi kadang turun, kadang sangat drop ya. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi dia in the end of the day ya berapa persen pun tingkat inflasinya dia akan terus mengalami kenaikan. Keep on going up. Bahkan kalau kita lihat juga dengan tingkat pengangguran, dan ini nggak ada hubungannya ya. Bahkan penganggurannya pun ketika tinggi ya, banyak orang nganggur ya. This is anomali ya. Kalau kita lihat di sini ya, banyak yang nganggur ketika COVID. Tapi yang terjadi apa? Malah parabolik S&P-nya. Jadi selama uang ini masih dicetak, S&P 500 ini akan terus mengalami kenaikan. Dan itu faktanya. Ya. Cuman bedanya naiknya berapa ya. Jadi apa sih yang menyebabkan US stock market terutama indeks ya ini sangat amat invisible ya, dengan semua rintangan yang ada. Seakan-akan ini benar-benar sangat powerful ya, sangat berkuasa. Apakah yang menyebabkan ini sangat berkuasa? Ya ini adalah pertama adanya the greatest fools theory. Selama ada orang yang tetap membeli di atas, ya ini pun juga terbentuk dari bias psikologi dari informasi yang kita ungkapkan. Contohnya saya gini, saya berpikir, oke, S&P ini akan terus mengalami kenaikan. Karena ini nih data sebelumnya ini selalu naik. Saya ucapkan ke kalian, kalian mikir, kata kalimat Sada S&P-nya kan selalu mengalami kenaikan. Saya beli, kamu cerita ke ibumu beli, kamu cerita ke lainnya, semua orang beli akhirnya. The greatest fools theory. Sampai udah nggak ada yang beli lagi. Ya, jadi itu faktanya. Dan kedua, ya selama kebijakan moneter ini mencetak uang terus, endingnya mereka akan lari ke saham, lari ke indeks. Kenapa? Karena nggak ada aset lain dengan likuiditas yang setara yang bisa menggantikan uang beredar yang begitu banyak. Uang beredar banyak nih. Aduh, kemana nih ya? Ya udahlah kita masukin di indeks aja. Misalkan government prints money, nggak mungkin. Oke, beli Solana, ya. Jadi nggak kayak gitu ya. Jadi kayak misalkan habis di print uangnya billions of US dollar, oke lah, masukkan ke S&P karena S&P liquidity-nya baru enough ya untuk uang yang levelnya sampai miliaran dolar. Dan terakhir, pension money. Orang-orang lebih dari 50% di US ketika mereka 50-70% bahkan faktanya, datanya yang ada, kalau mereka ini punya dana pensiun, ini masuknya ke saham. Ya, dipahami. Jadi misalkan, oke, saya mau punya dana pensiun nih, 3 miliar. Resign pensiun, oke 3 miliar ini saya masukkan S&P, 3 miliar ini saya masukkan Apple. Bahkan
Kalau mereka punya pengelola keuangan, sama pengelola keuangannya ini juga dimasukkan saham. Jadi the greatest fool always happen. Itulah kenapa banyak pihak yang bilang ya akan ada black swan. Seperti Robert Kiyosaki, Michael Burry. Jadi mereka selalu betting on the reversal. Padahal sebenarnya kalau kita lihat in the long run it's up only. Life is up only. Ya. Life is up only. Jadi kita pilih kita ada di side yang mana. Ya. Pro dan kontra. Pro safety moderate gains. Kalau kita cuma beli S&P ya at least kita nggak kebakar sama yang namanya inflasi. Tapi kalau ada opsi lain sampai puluhan persen, ya Bitcoin 30%, bahkan 100%. Mana pilihnya ya? Kemudian kedua, liquidity-nya bagus. Apa maksudnya bagus? Ya di sini kita tahu kalau memang pasar saham ini banyak yang trading ya. Sehingga sangat bagus liquidity-nya. Volume-nya juga sangat tinggi. Dan juga peraturannya jelas ya, nggak ada tiba-tiba oke, negara ini banned saham, bangkrut negaranya. Karena apa? Karena perusahaan ini butuh dana dari capital market, butuh dana dari investor, butuh dana dari masyarakat. Dananya untuk apa? Ekspansi perusahaan. Ekspansi perusahaan untuk buat apa? Buat produk dan jasa. Produk dan jasa untuk apa? Untuk konsumen. Jadi selalu muter antara rumah tangga konsumen dan juga rumah tangga produsen. So it's basically a supply and demand dalam skala yang sangat makro. Dan kontranya ya, saham ini bisa diterbitkan baru. Ya, jadi misalkan nih direksi kita mau perluasan. Kita butuh investor baru. Apa yang dilakukan? Ya kita cetak saham baru. Supaya apa? Saham baru dibeli. Dan ketika dibeli, ya jelas mereka dapat tambahan dana. Sehingga kamu tergerus ya pasti sahamnya. Jadi nilainya yang kamu anggap berharga, ini semakin berkurang. Karena ini kan yang membuat kebijakan juga manusia. Sama seperti uang jadinya ya, nggak ada bedanya. The central authority sangat tersentralisasi. Dan kita ya adalah backbone dari sistem yang tersentral ini. Seperti segitiga ya sebenarnya. Kita backbone yang bawah ya. Kita di sini, elit di sini. Living like 1%. Karena faktanya memang lebih dari 87% kekayaan di Indonesia ini dikuasai 1%. That's the fact. 1% orang mengontrol 87% kekayaan yang ada di Indonesia. Sementara 13% lainnya ini diperebutkan oleh 99% orang. That's why ya, the old money, jadi mereka mau jungkir-jungkir balik pun juga nggak pernah habis duitnya ya. Mau setiap hari ke Swiss dan lain sebagainya juga nggak habis duit ya. Kita adalah backbone ya, saya adalah backbone. Kita semua adalah backbone of the economy for the elites. That's the fact. That's the fact ya. Itulah faktanya ya. Apakah kapitalisme kejam? Could be ya. Tapi apakah nikmat? Could be nikmat ya. Tergantung perspektifnya. Kalau kita memang bisa lihat positif dan negatifnya. Ya. Be stoic in every single situation. That's the goal. Ya. Kemudian ya alokasi pemilik besar ya. Mau nggak mau mereka founder, ya mereka dapat persentase besar. Ya kayak Jeff Bezos. Kita dapat insentif COVID, kita belikan sahamnya Amazon, yang tambah kaya juga Jeff Bezos. Kita sahamnya Amazon naik 30%, wah kita beli iPhone. Jeff Bezos sahamnya Amazon naik 30%, beli pulau. Kamu dapat iPhone, Jeff Bezos dapat pulau. Sama juga, oke, saya mau beli Microsoft, sahamnya Microsoft ya. Kamu dapat motor Vario ya, Bill Gates dapat vaksin. Terus COVID jadinya ya. Jadi faktanya memang seperti itu ya. Dan terakhir, it's a centralized things ya. We have no authority di situ. Itulah yang dilawan ya oleh para cryptographer ya. Pejuang kemerdekaan. Sebenarnya kita di sini semua memperjuangkan kemerdekaan ya. I wanna be free. Tapi nggak semua orang ingin dibebaskan. Semua orang ingin kebebasan tapi nggak semua orang itu ingin dibebaskan. Dibebaskan dari apa? Dari perangkap pikiran. Exit the matrix.
The Matrix ya, Neo ya. Red Pill, Blue Pill ya. Andrew Tate ya. Enggak ya, tapi memang faktanya Matrix itu adalah sekumpulan norma dan aturan. Dan itu pun juga ada ya di dunia ini. Kalau enggak, bahkan saya percaya satu hal, kalau enggak ada norma dan aturan, semua orang barbar. Kalau misalkan enggak ada norma dan aturan, kalau saya buat salah enggak dipenjara ya, saya mungkin bunuh-bunuh orang, kalian mungkin bunuh-bunuh orang. Jadi aturan itu tidak sepenuhnya buruk sebenarnya. Tapi yang buruk itu adalah kekuasaan yang korup, bukan aturannya. Jadi kalau aturan ini ditegakkan ya, oleh semua pihak, sama aturannya. Jadi nggak ada yang namanya korupsi. Korupsi itu terjadi ketika ada satu mematuhi aturan dan satu tidak. Dan di sistem dunia yang ada sekarang, ini selalu menguntungkan mereka yang nggak mematuhi aturan. Ya. Kenapa? Karena semua orang ini mematuhi aturan. Ya, game teori kan gitu. Ya. Semua orang ini nurutin aturan, terus akhirnya sukses 1-2 yang nggak bisa, yang nggak mematuhi aturan. Itulah kenapa ada ditanya, oh exit the matrix. Ya karena semua ini orang ini melakukan hal yang biasa, ya bangun tidur pagi, ya terus habis itu naik Grab, terus beli kopi janji jiwa, ya terus kemudian dengerin podcast di Spotify, ya terus kemudian di lift tanya ntar sore makan apa, ya terus habis itu baru masuk kantor, duduk, cek Twitter dulu, lihat apa yang trending. Oh ada yang trending, oh Timothy Ronald trending, ikut hujat dulu ya. Terus kemudian gosip sama temennya ya. Terus habis itu jam 11 lunch break, mikir. Ini mau jiwa toast ya atau mau Subway ya. Terus habis itu malam selesai Netflixnya apa yang dilihat. Ya itulah kenapa kamu mau sukses, ya udah kamu lawan ini semua. Ya. Gak usah nonton Netflix. Gak usah dengerin podcast, gak usah ini baca buku, terus you will have edge ya against these people. Kenapa? Karena these people mereka mematuhi aturan. Dan caranya sukses kamu harus gak mematuhi aturan. Keluar dari sini ya, keluar. That's the main thing buat crypto ya. Jadi apakah crypto ini sebenarnya didesain untuk jadi tidak mainstream? Ya, saya setuju sebenarnya. Karena ketika semua orang crypto might be not happen like what we want. Dan kita selanjutnya bahas ya obligasi. Yang mana obligasi, kalau saham tadi di abad ke-16 ya. Bonds ini dari masa prasejarah ada. Cuman ini mulai populer di abad ke-18 ya. Di mana bonds pada saat itu digunakan untuk membiayai perang. Jadi negara ini nafsunya perang. Tembak ya. Terus bingung buat beli peluru dari mana nih ya? Ya udahlah ngutang gitu. Ngutang buat beli peluru buat menyakiti orang lain ya. Kamu membuat pengorbanan untuk menyakiti orang lain untuk berharap kamu dianggap lebih tinggi. Ego ya. Tapi itu yang terjadi dulu. Itulah kenapa saya nggak percaya di zaman yang sangat modern ini nggak ada orang mau susah kok ya. Sebenarnya perang-perang itu kan sebenarnya hanya isu geopolitik. Kalau mau perang dunia ketiga pun semua juga ngerem, ya udahlah jangan ya. Starbucks masih enak. Paling leadernya juga gitu, ya udahlah. Nanti kalau misalkan ngebom ya nggak bisa beli iPhone terbaru ya. Saya mau selfie pakai filter. Ya, filternya Lagos ya. It's all about thing ya. Itulah kenapa di era modern ini sebenarnya orang nggak mau berkorban sebenarnya. Negara pun dihina ya udah. Negara di luar misalnya udah hina ya udah nggak usah perang. Negara lain juga mau bela ya. Saya juga cuma 5 tahun jabatan. Ya, semuanya didesain seakan-akan hanya mementingkan diri sendiri. Ya tapi itu faktanya ya. Itu adalah fakta. Abad ke-18 bonds ini untuk mendanai perang. Ya. Pro-nya memang pendapatan tetap, ada kupon ketika kita membeli bonds atau obligasi. Memang nilai pasarnya naik turun, ya. Tapi kita dijanjikan return kupon yang tetap. Dan ini juga tergolong ini ya, low risk investment. Terus ada kontranya juga ya, jelas ya risiko suku bunga. Kalau misalkan suku bunga naik ya,
bos ini juga akhirnya menepi dan juga risiko default. Apa maksudnya risiko default? Ini adalah risiko gagal bayar ya. Jadi selalu ada risiko. Bahkan obligasi pun berisiko. Hidup ini penuh dengan risiko ya. Itu deal yang harus kita pahami. Selanjutnya kita bahas ya, yaitu adalah metals, precious metals atau emas berharga. Ini adalah emas, perak, palladium, platinum. It's a holy grail ya. Emas, perak, dan platinum, 3 holy grail. Dan yang paling tinggi itu adalah emas. Kenapa? Karena ya butuh menambang, butuh energi ya, butuh power untuk nambang, teman-teman. It's not as easy as we think. Itulah mengapa membutuhkan ini ya, pengorbanan untuk precious metals ini. Dan ini data dari Tony 2018. Karena sulitnya ya, effort yang dikeluarkan untuk menambang, sulitnya ya mencari area pertambangan yang ada, konflik ini terus terjadi ya, constant konflik. Bahkan ini data ya dari 2000 ya sampai 2016. Ini selalu meningkat ya, konflik yang terjadi di area pertambangan ya. Pasti pakai senjata berapi ya. Jadi kalau kamu masih mining Bitcoin, ada AC-nya secure ya, kamu nggak menghadapi AK-47 ya. That's for sure ya, nggak menghadapi AK-47 ya. Kalau di sana udah panas sekali, tiba-tiba dor ya. Jadi harus dipahami, itulah kenapa crypto is easy mode sebenarnya. Crypto is easy mode. Dan ini juga langka ya sebenarnya. Pro ya, nilainya relatif stabil ya. Gold itu hanya naik double ya selama 10-an tahun terakhir. Dan bisa dipakai ya, gold bisa pakai untuk perhiasan ya, bisa dipakai untuk kalung, cincin, dan lain sebagainya. Ya kontranya ini, nggak tahu jumlah pasti. Bisa aja tiba-tiba di bawah lantai sini digali itu ada emasnya. Berarti apa? Berarti persediaan dari precious metals ini nggak bisa dipastikan berapa. Dan selanjutnya, ya ini sulit dipindahkan. Ya kamu bawa emas lah 1 kilo ya, berat sekali. Nah, Bitcoin tinggal ditransfer. Nah ini. Selanjutnya lasting crypto dan why crypto is the best. Jadi market ini masih baru ya. Itulah kenapa yang baru ini lebih grass ya. Lebih banyak peluang, lebih banyak opportunity di sini, lebih menyenangkan, lebih seru, lebih lucu ya. Lebih bikin sedih ya. Tapi ya itu lebih bagus. Karena pro-nya upside potensialnya sangat tinggi ya. Terus kamu juga ya, karena masih belasan tahun marketnya, bandingkan dengan market lain yang sudah puluhan, bahkan ratusan, bahkan ribuan tahun. Dan kamu di sini part of the revolution. Bisa aja kamu membeli kripto sekarang, ini kamu mencari generasi selanjutnya, generasi anakmu dan anaknya anakmu sebagai exit liquidity ya di masa yang akan datang. 30 tahun lagi mungkin. Dan selanjutnya it's a decentralized, kebebasan, semua dikendalikan sendiri. Kontranya ya banyak uncertainty-nya ya, banyak ketidakpastian yang terjadi. Technical risk ya, misalkan dihack, kemudian lupa seed phrase dan lain sebagainya. These things happen ya di crypto. Dan yang jelas regulatory problems. Ya ini yang agak takut ya. Tiba-tiba di-ban semua crypto di seluruh dunia. Tapi kalau sekarang nggak likely ya terjadi seperti itu. Semua dunia udah menerima, bahkan mau menggunakan fiat untuk CBDC, ya, fiat di jaringan blockchain. So it's not a thing, dan selalu ada pro kontra di setiap sisi. Jadi kalau kita lihat ya, ini data dari Fonia mengungkapkan ya ini masih masuk ke private banker dan juga financial advisor masuk ke crypto. Nah ini bahkan dari 2022 ini ditegaskan ya bahwa nanti large institution, mutual fund, pension fund, insurance company ini juga nantinya akan berinvestasi pada crypto. So it's about crypto. All season belum terjadi,
Bitcoin juga belum di peaknya. Peaknya pasti akhir tahun 2025. Prediksi saya 120.000 ya untuk cycle ini. Very achievable. Long the way up selalu ada ups and down. Cycle masih panjang. Ya. Jangan pendekkan ya emosimu. Save that for later. Ketika kamu bisa memperoleh life changing wealth di sini, simpan energimu ya untuk ngetik. Nanti aja ya ngetiknya kalau udah financial freedom baru ngetik. We are here ya. Still long way to go, teman-teman. Still long way to go. Dan ini data dari Santa Browser ya, active address di kripto ya dari 2023 kemarin naik ya. Growing steady seiring dengan perkembangan ya aset ini, aset masa depan ya. Masih around 4% teman-teman di dunia ini yang tahu kripto. Jadi long way to go. Masih punya nafas yang panjang kita untuk merdeka dan juga adopsi kripto di dunia ya ini kemarin menurun ya setelah bear market ini. Jadi orang-orang ini ketika bear market ya adopsi menurun ya. Ketika bear market nggak pakai platform DeFi, nggak menggunakan kripto dan lain sebagainya, jadi menurun. Itulah ya mengapa berinvestasi di kripto sekarang ini sama aja yang paling dekat ya. Ini kayak di tahun 90-an. Ketika kamu tahun 90-an invest di Microsoft, ya invest di Amazon dan lain sebagainya, ya kamu pasti sekarang jadi miliuner. Jadi crypto is very early, ya teknologinya juga masih belum semua pakai. Dan dari pilihan tersebut, teman-teman tahu mana yang terbaik? Yang terbaik adalah crypto, ya. It's all about crypto things that matters, ya. Jadi cukup ya sekian untuk hari ini, ya. Saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di kuliah selanjutnya.